Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perancangan microgrid untuk suatu komunitas atau masyarakat di Kepulauan Mentawai, di mana pada video sebelumnya ada beberapa cost dari komponen yang kurang tepat, terutama pada generator ya. Generator diesel itu yang kesalahannya di operation and maintenance. Ternyata di sini satuannya rupiah per operasi jam operasi ya. Sehingga di sini kita misalkan hanya 1.000. Yang sebelumnya kita letakkan di sini 500.000, itu terlalu besar ya. Nah, sekarang kita benarkan. Kemudian harga fuelnya 8.000 ya, bukan 8 juta karena dia pakai koma ya. 8.000 kita ubah saja 8.000. Oke, kemudian data lain kita bisa set berapa modul surya yang digunakan 5 kW. Kemudian baterai juga kita bisa setting 0 dengan 10 unit ya. Harga per unitnya sekian. Kemudian wind turbine masih sama, cuman harganya kita buat yang lebih realistis ya, seperti ini. Kuantitinya bisa kita tambahkan. Sekarang kita asumsikan ada 3, 0, kemudian 1 unit 3 kW ataupun 2 unit 6 kW. Nah, sekarang kita lihat konverternya. Konverternya juga sudah kita perbaiki. Di sini size-nya 25, walaupun kemampuannya sampai 30, kita set di batas 25 kW. Kemudian electrical load-nya masih sama. Nah, sekarang kita akan lakukan perhitungan simulasi dengan mengklik calculate. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat di sini, nilai yang paling optimal itu pada kondisi yang pertama ini, di mana NPC-nya adalah 2,98 billion ya. Kemudian cost of energy-nya 2.370. Nah, ini cost of energy-nya dengan adanya pembangkit renewable itu menjadi turun ya, atau BPP-nya jadi turun. Kalau tanpa renewable yang di sini, mulai dari sini hanya diesel, ini masih ada renewable, yang tidak ada sama sekali yang ini. Yang ini nilainya 2.600. Nah, nilai ini kalau kita bandingkan dengan peraturan pemerintah terkait dengan BPP satu daerah untuk Kepulauan Mentawai, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ini dari peraturan pemerintah, keputusan Menteri SDM nomor 1772K tahun 2018 ya. Untuk Kepulauan Mentawai BPP-nya 2.583 rupiah per kilowatt hour. Jadi masih di bawah Nias ya, Kepulauan Nias. Nah, jadi kalau BPP pembangkitan yang kita rancang di bawah ini artinya layak dibangun ya. Nah, jadi setelah kita tambahkan pembangkit renewable, kita kembali ke sini. Oke, di sini ternyata BPP-nya di bawah BPP yang ditetapkan pemerintah untuk Kepulauan Mentawai, sehingga penambahan pembangkit EBT itu layak dibangun. Kemudian kita lihat di sini
renewable fraction-nya jadi 10%, karena kita mengintegrasikan 5 kW modul surya, kemudian 22 kW ini adalah sel ya. Ini konverternya, kemudian ini baterai 20 unit, kemudian 2 unit wind turbine ya. Sekarang kalau kita modifikasi lagi, misalkan kita perbesar panelnya, kita tambah ada yang 10 ya. Kita jalankan lagi, calculate. Oke, di sini kalau kita calculate lagi, diperoleh penurunan lagi ya. Nah, cost of energy-nya menjadi lebih rendah, jadi 2.208. Dengan biaya investasi rasanya akan semakin besar ya ini. Inisial kapitalnya jadi 3.600.000. Renewable fraction-nya meningkat jadi 20,3% ya. Nah, sekarang konfigurasinya seperti ini yang paling optimal di antara konfigurasi yang ada ya. Kemudian kita juga bisa bandingkan kalau hanya di sel, itu biaya cost of energy-nya ini investasinya memang lebih kecil ya. Jadi kita bisa bandingkan dengan kalau modul panel suryanya lebih sedikit. Kemudian analisa lain yang bisa kita lakukan di sini, kalau kita double klik di sini akan diperoleh parameter-parameter perbandingan ekonomi ya, elektrikalnya juga. Kemudian di sini masih excess power-nya masih ada 900 ya. Konsumsinya, kemudian ini panel sudah 13, hasilnya sekian, dari wind turbine dia memproduksi ini, total produksinya sekian, kebutuhannya sekian, sehingga ada excess power-nya sekitar ini 900-an. Renewable fraction-nya menjadi 20,3. Kita juga bisa lihat di sini ada dari kontribusi panel surya, kontribusi turbin angin, dan dari diesel. Nah, kita bisa kurangi dengan menambah pembangkit EBT ya, untuk variasi yang lain. Dan kita juga bisa plot kurva untuk analisa kontribusi masing-masing pembangkit. Bisa kita lihat di sini kalau kita perkecil. Oke, di sini bisa kecil lagi ya. Oke, di sini bisa kita lihat yang kurva warna hitam ini adalah load ya. Nah, load ini selalu diikuti oleh beban ya. Nah, di sini ada yang coklat ini dari sel ya, di sel. Kemudian ada baterai, di charging baterai karena kelebihan bebannya di sini. Kemudian bisa juga kita bisa lihat di sini ada beberapa ketika ada pembangkit surya itu yang ini ya adanya di siang hari, sedangkan angin bervariasi sehingga permintaan beban selalu di cover oleh 3 jenis pembangkit ini. Nah, jadi baterai memang dia ke bawah, sebenarnya dia ini ke bawah karena dia discharge ya. Discharge artinya dia mensuplai. Selalu, sehingga dia kalau kita balikkan dia sebenarnya menutupi beban. Baik, kemudian kita close ya, kita juga bisa membuat variasi-variasi lainnya dengan menambahkan variasi biaya di sini ya. Ini sensitivitas analisis kita bisa tambahkan. Di sini belum ada input sensitivitasnya. Kita bisa variasikan
cost, fuel cost-nya ya. Fuel cost, kita coba lihat di sini. Nah, fuel cost-nya bisa kita variasikan, bisa juga 10.000, ataupun karena kepulauan kadang-kadang transportasinya lebih besar ya, sehingga harga bahan bakarnya di tempat sudah mencapai 12.000. Nah, ini disebut dengan sensitivity analysis ya. Jadi di sini sudah ada data, bukan ini, data yang ini kita variasikan harga bahan bakar diesel ya. Nah, ini kalau kita running, maka hasilnya nanti ada dua bagian tabel, yang di bawah dan di atas ada variasi, ada sensitivity case ya. Kita bisa lihat kalau harga minyaknya, harga bahan bakar 8.000 itu seperti yang tadi. Kalau harga bahan bakarnya bertambah naik, maka cost of energy juga bertambah naik ya. Kita bisa lihat, kemudian MJJ-nya juga bertambah. Kalau ini masih sama karena sistemnya tetap ya. Fractionnya juga sama ya. Baik. Kemudian kita bisa double klik di sini, misalkan untuk yang 12.000. Ini variasinya 12.000. Ini hasilnya. Kalau yang ini hasilnya di bawah akan berubah ya. Hasil optimalnya akan berubah. Kemudian yang bisa kita double klik di sini, kita bisa analisa lebih lanjut dengan mengklik menu-menu yang ada di atas itu. Kita juga bisa melihat renewable penetration-nya, fuel summary-nya, kemudian emisi juga ada di sini. Emisinya kita bisa bandingkan yang jelas dengan penambahan pembangkit EBT, emisi karbon, sulfur, dan lain sebagainya akan berkurang. Dan kita bisa plot data seriesnya ya, kita bisa perkecil. Bahkan kita juga bisa tambahkan variabel-variabel lainnya dengan mengklik wind speed misalkan. Ada data wind speed ya, keluar data wind speed. Kemudian data radiasi solar global. Kita tambahkan juga bisa. Oke, bisa kita tambahkan di bawah ya, global solar. Kemudian untuk selanjutnya juga ada di sini, kita bisa simpan ya. Kita close. Kita klik address ini juga bisa lihat tabelnya. Nah, dari sini kita bisa pindahkan ke Excel, sehingga di sini ada data wind speed-nya, output generik dari wind turbine-nya ya, kapan wind turbine mulai menghasilkan daya, kemudian juga data-data lainnya, pembangkit diesel, kemudian beban ya, pemakaian beban, excess power-nya ada atau tidak, persentase penetrasi EBT, dan data-data yang lain. Data ini bisa kita pindahkan ke Excel dan kita plot grafiknya untuk analisa lebih lanjut. Baik, demikian lanjutan dari perancangan sistem microgrid untuk mendapatkan hasil optimal dan juga sensitivitas analisisnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.